Pelaku yang kekerasan seksual khususnya sejenis anak-anak pedofilia, dulu dia korban. Apa jadinya jika kamu harus berhadapan dengan mayat-mayat yang bentuknya sudah tidak utuh lagi? Toh pernahkah kamu terbayang akan didatangi korban kecelakaan yang sudah meninggal lewat mimpimu? Ya, semuanya memang terdengar menyeramkan. Tapi bagi Dr. Hastri, menjadi dokter forensik bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ya bahkan, lebih takut saat diajak nonton film horor daripada harus memunguti otak manusia yang berhamburan di jalan. Duh, kok bisa ya? Pemilik nama lengkap Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti ini jadi salah seorang dokter ahli forensik pertama dari kalangan polisi wanita atau polwan. Bahkan, meraih predikat dokter forensik pertama se-Asia. Berkat kepiawaiannya itu, polwan kelahiran 23 Agustus 1970 ini kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Bidang Dokes Polda Jateng. Sebenarnya tidak baru-baru amat sih, tapi sejak tanggal 1 Juni 2021 lalu, dirinya dilantik untuk tugas yang terbilang berat ini. Tapi itu semua gak jadi masalah buat Dr. Hastri. Pasalnya, sebelumnya ia adalah salah satu lulusan terbaik Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana SEPA yang berhasil lulus di tahun 1998. Jadi untuk bicara soal pengalaman, beliau sudah malang melintang ke sana kemari jadi dokter forensik. Meski awalnya dianggap nekat, tapi ia berhasil membuktikan jika dirinya mampu menjadi dokter forensik. Tidak main-main, ia bahkan berhasil meraih gelar doktoralnya di usia muda. Sebelumnya ia juga menempuh pendidikan Strata 1 dan berhasil lulus di tahun 1997. Lalu ke Strata 2, dan berhasil lulus di tahun 2005 hingga Strata 3-nya yang berhasil diselesaikan di tahun 2016 silam. Semua pencapaian itu juga sejalan dengan pendidikan kepolisian yang sampai beberapa tahun lalu digeluti Dr. Hastri. Selain lulus dari SEPA, ia juga berhasil lulus dari Sekolah Lanjutan Perwira atau SELAPA dan tergabung dengan Angkatan XL 242 di tahun 2010. Serta mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan atau Diklat PIM 2 di tahun 2015. Sedangkan untuk pendidikan kejuruan, dirinya berhasil mengikuti Postgraduate Training Course Forensic Medicine di tahun 2003 silam, serta disasar Victim Identification Singapura di tahun 2006. Bila saja semua usaha yang dilakukannya itu berbuah hasil yang menggiurkan, Dr. Hastri juga berhasil menempati posisi-posisi strategis selama karirnya. Mulai dari jabatan sebagai Pasi Polipol Disdokes Polda Jateng di tahun 1999, lalu Pama Bidang Dokes Polda Jateng di tahun 2003. Kemudian di tahun 2005, ia berhasil menempati posisi sebagai Kepala Urusan atau Kaur Dokes Polwitabes Semarang. Lalu di tahun 2008, ia kembali menjabat sebagai Kaur Dokes Kepolisian Wilayah Kota Besar Polwitabes Semarang. Selanjutnya, di tahun 2010, ia berhasil menjabat sebagai Pamen Polda Jawa Tengah. Lalu, di tahun yang sama ia ditugaskan sebagai SMF Rumkit Bayangkara tingkat 3 Semarang. Namun jabatan itu tidak bertahan lama. Masih di tahun yang sama, ia dialihkan sebagai Kaur Doksit Subit Dokpol Bidokes Polda Jateng. Lalu setahun kemudian, diangkat sebagai Kasubit Dikpol Bidang Dokes Polda Jateng. Lalu di tahun 2017, ia ditugaskan sebagai Kepala Bidang Dokes untuk Polda Nusa Tenggara Barat. Lalu di tahun 2018, dirinya ditunjuk menempati posisi sebagai Kasubit Toksin Yan Dokpol Rumah Sakit Bayangkara tingkat Raden Said Sukanto. Kemudian, hanya berselang beberapa bulan saja, ia lalu ditugaskan sebagai ahli utama RS Bayangkara tingkat 1. Lalu di tahun 2019, ia ditunjuk sebagai Kepala Instalasi Forensik Rumah Sakit Bayangkara. Lalu setahun berikutnya sebagai Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Provinsi Awaludin Jamin Semarang. Selain sukses dari segi karir, Dr. Hastri juga adalah salah satu penulis buku terbaik yang sudah menyumbangkan beberapa karyanya untuk kedokteran forensik Indonesia. Ia sudah menulis 5 judul buku yang kesemuanya berkaitan dengan berbagai tragedi yang pernah diidentifikasinya. Di antara karya-karyanya, Dr. Hastri juga sangat fokus menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Seperti kasus yang sempat bikin heboh beberapa waktu lalu, di mana seorang ibu berusia 55 tahun bernama Suhartini dan anak gadisnya yang bernama Amalia ditemukan di bagasi mobil dalam keadaan tewas tanpa busana. Meski masih jadi kasus yang belum terpecahkan sepenuhnya, namun Dr. Hastri menyebut pelakunya sebagai seorang psikopat. Dan kasus ini masih terus membayanginya sebagai sosok yang begitu peduli dengan sesama perempuan.
Tapi sama dengan sifatnya yang begitu peduli sesama, Dr. Hasri agaknya juga bukan sosok yang senang pamer harta. Padahal bicara soal harta kekayaan, bisa saja dirinya punya beberapa koleksi yang bisa dipajang dari hasil kerja kerasnya selama ini. Tapi sepertinya, ia bukan termasuk sosok yang suka mengoleksi kendaraan-kendaraan mewah atau membeli banyak tanah untuk sekedar investasi. Buktinya, ia hanya punya 2 bidang tanah dan bangunan yang dilaporkannya ke KPK lewat catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN untuk periode 2020. Salah satunya yang berlokasi di Jakarta Pusat, seluas 49 meter persegi per 49 meter persegi yang dibeli dengan harga 1,2 miliar rupiah. Kemudian sebidang tanah seluas 370 meter persegi yang berlokasi di kota Semarang yang dibeli senilai 1,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk kendaraan Dr. Hasri membeli 1 unit mobil dari kelas Honda HR-V RU1 1,5 SMT CKD atau minibus tahun 2015 senilai 1,5 miliar. Kemudian 1 unit mobil kelas Toyota Innova tahun 2017 yang dibelinya dengan harga 270 juta rupiah. Yang terakhir 1 unit motor kelas Yamaha 1 FD tahun 2014 yang dibelinya dengan harga 9 juta rupiah. Dan sisanya, ia masih punya harta bergerak lainnya yang dilaporkan senilai 5,2 juta rupiah. Lalu ia juga menyimpan hartanya dalam bentuk kas dan setara kas senilai 6 miliar rupiah. Serta harta lainnya senilai 3,7 miliar rupiah. Beberapa kasus yang sempat ditangani Dr. Hasri baik di dalam maupun luar negeri. Mulai dari penugasan luar negeri sebagai tim DVI Briefing Bassfire Melbourne SEPT di tahun 2009. Juga tergabung sebagai tim DVI Laka pesawat MH17 yang terjadi di tahun 2017 silam. Sedangkan untuk dalam negeri, Dr. Hasri berhasil bergabung dalam tim DVI korban bom Bali yang terjadi di tahun 2002. Lalu tim DVI Lion Air Crash di tahun 2004 yang terjadi di kota Solo. Wanita berusia 47 tahun ini juga sempat tergabung dalam tim DVI saat terjadi bom Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang terjadi di tahun 2004 silam. Lalu di tahun 2005, ia berhasil mengungkap kasus korban pesawat Mandala di Medan, juga korban bom Bali 2. Kemudian di tahun 2006, ia berhasil mengungkap 3 kasus sekaligus, mulai dari kasus teroris di Wonosobo, lalu mengidentifikasi korban gempa bumi Yogyakarta, dan juga korban kapal KM Senopati Nusantara. Selanjutnya di tahun 2007, Dr. Hasri dan timnya berhasil mengidentifikasi para korban Garuda Air Crash yang terjatuh di Yogyakarta. Begitu juga dengan jatuhnya pesawat CASA C212 milik TNI Angkatan Udara di Bogor, serta korban pesawat Hercules yang jatuh di Madiun di tahun 2009 silam. Lalu masih di tahun yang sama, dirinya juga berhasil mengidentifikasi 3 kasus lainnya, seperti bom Hotel JW Marriott Kuningan, lalu kasus teror Nordin M. Top, hingga korban gempa bumi Padang. Kemudian, di tahun 2010, ia tergabung dengan tim identifikasi teroris Dulmatin di Jakarta. Juga tergabung dengan tim DVI korban kecelakaan kereta api yang terjadi di Pemalang. Lalu di tahun 2011, dirinya tergabung ke tim DVI untuk mengidentifikasi korban longsor di Wonosobo. Di tahun 2012, ia bergabung dengan tim DVI dan mengidentifikasi korban pesawat Sukhoi SSJ-100 Gunung Salak Bogor. Lalu di tahun 2014, ia tergabung dalam tim DVI korban pesawat MH17 di Rusia. Dan di tahun 2015, menjadi salah satu tim DVI korban pesawat Air Asia. Selain itu, ia juga masih sempat menjadi tim eksekusi terpidana mati di Nusa Kambangan sejak tahun 2008 hingga 2016. Pengalaman paling menariknya sih di sini, tak hanya dituntut bisa mengidentifikasi kejadian yang menimpa korban, tapi Dr. Hasri harus bisa mengidentifikasi titik tembak untuk para terpidana mati. Dan selama bertahun-tahun ditugaskan di sana, hanya dirinya yang berani melakukan hal itu.